Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Kepala SMA Ida Akmal Sabilah Gus Dr. Muhammad Habib Hasan MPD serta Ibu Humas ya, Wakasek Humas ya, yayasan ini. Juga yang saya banggakan ada Ustazah Ripa, Ustazah Ismi ya, dan juga ada Ustaz Gofar, ada Ustaz Mufan ya, yang semoga Allah senantiasa Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan juga anak-anakku, para siswa-siswi SMA Ida Akmal Sabilah, baik di kelas 12 dan kelas 11 yang saya cintai dan saya sayangi. Saya hari ini tadi mendengarkan kakak Adit ya, yang saya tahu persis ketika awal sampai ketika berakhir di SMA ya. Rasanya mungkin kalau di pikiran saya ya, sesuatu yang Masya Allah ya, itu namanya hidayah. Kebahagiaan kita sebagai seorang guru pada saat ya mendengarkan ya seorang anak ya yang berbalik 100%, 100 derajat. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau hari ini ada tangis bahagia. Karena saya tahu persis ya, ketika beliau pertama kali di SMP ya, sampai dengan di SMA ya, adik itu ya dengan dengan potensinya dan segalanya ya. Tapi kita tetap mendoakan bahwa anak-anak itu adalah ya, kita tidak boleh menjudge para guru ya pada saat anak-anak itu dengan berbagai macam ya perilakunya ya. Itu adalah bagian sebuah proses. Dan hari ini saya mendengarkan sebagai orang tua ya, aduh rasanya hidayah ternyata datang ya, dan itu adalah sangat membahagiakan. Tidak ada kebahagiaan ya pada kami para guru ini pada saat mendengar anaknya begitu memiliki sebuah kesadaran yang tinggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bersama-sama ya dapat berkumpul setelah di kegiatan dari mulai tadi pagi kita bersama-sama untuk melakukan ya sebuah rihalah ilmiah ya ke sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang mungkin ini berkelas perguruan tinggi adalah Universitas Indonesia yang ada di Jakarta. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia ya. Malam ini kita adalah merupakan malam dalam rangka kita merespon ya, ayat-ayat Allah yang selalu kita membaca dalam sebuah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang kita baca tadi ya, itu kurang lebih adalah kalau kita ingin memaknai ya, adalah perintah untuk kita membaca, perintah kita untuk mencari ilmu. Membaca itu bukannya sekedar membaca buku, tapi membaca itu adalah ya membaca situasi, membaca lingkungan, membaca sebuah ya sekolah
institusi, lembaga, perguruan tinggi. Tadi kita baru saja kita membaca tentang UI. Dan kita sudah jelas dan gamblang, ya, diberikan oleh, ya, bagian humas itu menyampaikan bahwa, ya, UI itu adalah bukan sekolah atau juga perguruan tinggi yang mahal, tapi juga perguruan tinggi yang bisa dinikmati oleh, ya, masyarakat pada umumnya. Akan tetapi tidak semuanya bisa masuk ke UI walaupun tidak mahal. Akan tetapi, ya, dituntut mereka itu harus memiliki kemampuan, kapasitas, kemampuan secara ilmu, kesiapan secara, ya, spiritual, moral. Tadi kata itu yang Kak Adit itu adab katanya. Maka hal itu bagi kita ini adalah, ya, proses yang sekarang sedang kita tempuh. Maka Pondok Pesantren Akmal Sabila para santrinya itu bukan hanya dicetak sebagai ustadz ternama, ya, ustadz, ya, para ustadz atau pendidik, akan tetapi mereka juga diantarkan menjadi, ya, anak-anak yang ke depan ini, ya, meraih mimpi dan cita-citanya sesuai dengan harapan dan keinginannya. Ada mereka itu pengen jadi dokter, pengen jadi ahli gizi, pengen di keperawatan dan seterusnya, ya. Ada pengen juga di teknik, ya, atau juga di komunikasi, di mana lah gitu loh. Segini ini sangat bisa. Betul. Saya jadi ketika tadi Mas Habib menyampaikan, saya kepada anak saya zaman dulu, bayangkan, saya itu guru, ya, jadi guru, ya. Suami saya kebetulan di IAIN, pada saat itu saya masih jadi guru SMA. Dan kita tahu pada saat dulu itu nggak ada sertifikasi. Guru itu hanya, ya, gajinya pas-pasan lah, hanya untuk ibaratnya yang makan cukup gitu loh. Pada saat itu anak-anak saya bilang, "Mah, mau sih ke kedokteran gitu." Dunia mama tidak jadi guru deh, tapi mau gitu loh. Karena mungkin pengaruh teman-teman ketika sekolahnya itu kan begitu. Ya udah, Bismillah, ya. Kalau namanya jadi pengen ke dokter apa tuh harus, pada saat itu kan memang sistemnya ranking gitu ya, di SMA 2 tuh. Ya kamu harus belajarnya harus sungguh-sungguh, ya, harus kuat belajarnya. Kamu nggak boleh pacaran. Dan anak saya alhamdulillah sampai dengan semester 7 baru deket, ya, maksudnya sama laki-laki. Saya langsung, ya, udah langsung bapaknya ke rumah laki-lakinya, udah nikah gitu. Karena mama nggak mau lihat pacaran itu, kan udah escape pada saat itu. Kata yang laki-laki orang tuanya tuh, kan anak saya belum selesai, ibu, bagaimana bapak? Nggak apa-apa, kita biaya masing-masing. Bukan karena apa, kita takut nanti, ya. Dan itu teman-teman, Allah lancarkan semua aspek sebentar, ya. Jadi dokter juga sebentar, nggak yang kayak pada saat itu ya, maksudnya sebentar tuh ya, nggak yang lama gitu ya. 6 tahun kalau nggak salah itu sudah jadi dokter gitu ya. Dari asistennya kemudian ke dokternya 2 tahun ya sampai dengan dokter. Artinya apa? Bayangkan ketika itu kan sudah ranking 2 itu di SMA-nya, SMA 2 itu ranking, di SMA 4 juga ranking, itu ranking pokoknya 5 besar lah anak-anak itu. Dan itu anak ibu itu bukan termasuk yang pintar, ya, yang rajin gitu ya. Dan memang ya kita orang tua itu ya doa setiap malam gitu ya untuk anak itu ya. Nah kemudian apa? Pada saat setelah lulus itu diwawancara. Saya ingat ketika diwawancara ya di Unsur gitu ya. Ibu alhamdulillah katanya anak ibu masuk ya di grade ya untuk kisaran ya masuk lalu lulus gitu. Tapi ada persyaratan ibu, ini kan wawancara masalah pembiayaan. Ibu siap enggak ibu katanya dengan biaya di kedokteran kan dengan alat bla bla gitu. Ya saya sampaikan, saya guru, suami saya juga ya di pendidikan lah guru. Saya ingin menyekolahkan bukan karena punya uang, karena anak saya pengen. Berapa ibu?
Saya hanya sanggup 20 juta. Dia bilang, ibu nggak takut kalau 20 juta nanti nggak terima? Enggak apa-apa, yang penting maksud saya punya, maksudnya keinginan anak dan saya hanya segitu karena nganggur. Yang pada saat itu ya, saya membayangkan pada saat 20 tahun yang ke belakang ini luar biasa kan, masih kondisinya saya kayak ini. Saya udah pasang sama Allah, ya Allah, kalau memang Engkau izinkan saya orang, maksudnya ekonomi yang segitu-gitunya lah gitu, tapi saya yakin yang Engkau akan berikan jalan gitu loh. Padahal itu banyak yang dari Jakarta loh, Mas Adit, yang diunsur pada saat itu dokter itu dari Jakarta, orang deheb kaya lah gitu kan ya. Mereka udah 100, 200, karena pertama dulu itu 100 juta, 200 juta, pokoknya ini gitu. Tapi ya betul Mas Adit, karena memang ya mungkin Allahnya ridho juga ya. Ya Alhamdulillah masuk gitu. 20 juta tuh nggak dibayar langsung loh. Selama kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun saya baru lunas. Bayangkan. Itulah di negeri ya. Artinya apa? Artinya betul, saya merasakan ya pengalaman spiritual bahwa ketika kita keinginan yang kuat, kemudian didorong ya oleh anaknya juga ingin yang kuat ya, doanya sama-sama, ya udah insya Allah itu akan kasih jalan. Demikian juga anak yang kedua, dan sampai Mas Habib, bayangkan Mas Habib itu tidak suka di pelajaran yang kayak matematik, dan pada nggak suka, kimia nggak suka, dia kayak gitu Bun, fisika pokoknya nggak suka banget. Tapi kalau Mas Habib itu dulu tuh yang dia tuh nurut sama orang tua ya. Pokoknya kan dia dari pokoknya harus IPA. Dulu saya ingat karena saya itu wali kelas itu ya. Pada saat itu wali kelas SMA saya itu pokoknya anak-anak digiringkan ke IPA. Betul Ustaz Indah ya, ini siswa saya ini Ustaz Indah. Jadi kalau ke IPA tuh nanti yang bakalan mau ke IPA juga boleh ya, maksudnya punya kesempatan ya. Kemudian ya ke IPS juga ya bisa gitu. Terus anak yang bagus pada saat itu yang di IPA, jurusan IPA yang baik, yang apa gitu. Jadi saya ke Mas Habib ini, kamu pokoknya masuk asal ke kesehatan gitu. Terus dia bilang, ya udah gimana mama aja. Jadi dia nggak gimana mama aja. Akhirnya udah masukkan ke kesehatan masyarakat. Dan dia merasakan pada saat pertama kali kalau udah pelajaran kayak kimia tuh keringetnya gemes, tapi dia nggak bilang, saya ya biasa-biasa aja, saya nggak pernah nanya banyak itu dulu kan pendidikan nggak terlalu itu sama anak itu. Ya tahunya terakhir itu dia mengatakan bahwa maaf ya Maya, sebetulnya saya tuh kuliah tuh tidak sesuai dengan hati saya tuh nggak suka gitu, saya tuh beban sebetulnya gitu, saya baru ya Allah saya besar gitu, terus salah bener ini orang tua kok membiarkan ya anaknya untuk masuk ke situ dipaksa gitu ya. Karena anaknya nggak kayak anak sekarang kan, berontak kan kalau sekarang. Dulu mah udah nurut kayak gitu ya. Nah akhirnya teman-temannya disitulah ya, bahwa memang ya walaupun misalkan dia kondisinya tidak tidak punya kapasitas di fisik dan masuknya anak saya tuh masuknya tuh bukannya ikut, jadi masuk tuh apa sih namanya tuh ada jalur apa sih, jadi sebelumnya udah masuk duluan tuh Bun, nggak ikut tes anak saya tuh Bun. Ya itu kan dari situ saya PMDK ya, PMDK dulu tuh, jadi dia tuh yang masih jauh lah untuk masuk mulai kuliah, tapi dia sudah lulus gitu ya tanpa tes gitu kan, padahal dia tuh berat banget gitu kan, itu dilalahnya Masya Allah gitu ya. Ya mungkin dia karena nurut ya mungkin sama Allah guys, karena dia nurut sama orang tua jadi gampang udah gitu. Dan pada akhirnya kakak-kakak semuanya sampai dengan ya Mas Habib itu bekerja ya di dinas kesehatan selama kurang lebih 8 tahun ya. Maka kenal sama orang tuanya Kakak Sahla di sini ya gitu. Karena suka keliling, suka ngasih penerangan puskesmas kan begitu. Nah disitulah Umi merasa gitu ya, dan dia udah walaupun dia tapi dia nggak kecewa gitu, ya udah dia jalanin aja gitu. Sampai yang namanya mungkin teman-teman ya kakak-kakak semuanya, ketika Umi berpikir Umi kan juga hidup itu kan terbatas dengan waktu, harus ada penerus generasi ya. Terus Umi bilang,
udah deh Beb, kamu ini aja, keluar aja dari dinasnya, dari kan di Giji ya, di kabupaten ya. Gimana saya keluar mah, udah keluar aja, bantu mama aja gitu, nanti kita buka sekolah gitu ya, ini ya SMP atau SMA gitu kan. Ya udah ikutin mama, gimana mama aja gitu ya. Bayangkan Kak, itu mungkin di situ ya. Saya bilang kamu karena kamu memang ke pendidikan, tadinya di kesehatan, jadi kamu harus kuliah S2 gitu ya. Ya dia nurut kuliah S2 ya, sambil udah di Akmala sambil kuliah S2 ya. Ya Allah lancarkan dalam waktu yang tepat, waktulah dia bisa menyelesaikan S2. Kemudian udah kamu lanjut lagi, bisa nggak? Bisa kamu ke S3 gitu loh. Lanjut ke S3 gitu ya. Di S3 juga hanya 2 tahun ya. Dan itu dalam sejarah itu termasuk paling cepat kumlot lagi. Saya nggak nyangka, ya Allah kumlot gitu ya. Ya udah ini macam doa nama mama gitu. Sampai orang kan itu anaknya putra Nabu Haji cuma pinter gitu. Masya Allah, kata ayo pinter singgah tapi nurut sama orang tua gitu loh. Nah ini teman-teman, ini sebuah pengalaman spiritual yang dirasakan oleh Ustaz Habib. Mungkinnya ini adalah anak yang patuh, yang dapat doa ya dari orang tua ya Mas Adit ya. Maka jangan kepalang ya, kalau sama orang tua tuh udah samina wa atokna aja. Nggak ada orang tua yang menjebloskan, semuanya punya niat yang baik ya. Jadi kita kalau pengen sukses itu ya, selain kita ya mendoa kepada Allah, mohon pada Allah, juga ya kita menjalankan apa perintah Allah, jauh dari maksiat, dan yang tidak kalah penting adalah doa dari orang tua, nurut ke orang tua. Nah ini artinya buat teman-teman semuanya, yakinlah ya, apa yang kamu inginkan dan cita-citakan pasti Allah akan berikan. Akan tetapi upaya dan usahamu ya, maksimalkan ya, optimalkan. Teman-teman ketika di pesantren, jangan sekali-kali apa yang dilakukan itu dipaksa-paksa. Tahajud dipaksa, sekolah dipaksa, hafalan dipaksa. Jangan. Kamu harus sadar sendiri. Karena yang namanya dipaksa itu ya, pasti nggak enak, pasti beban. Pasti hatinya tidak ikhlas ya. Maka kemudian pada kakak semuanya, kalau kamu pengen lancar ya, mulailah untuk menumbuhkan kesadaran diri agar apa yang kita lakukan ini benar-benar akan jalannya itu mulus dan lancar. Untuk kakak-kakak kelas 12 yang sekarang sudah tinggal beberapa waktu ya, beberapa bulan ini ya, wayana ya, kehusuan meminta sama Allahnya yang kuat, belajarnya yang kuat. Mohon ini kepala SMA untuk segera ya, kalau ada bimbel secepatnya untuk didatangkan, dihadirkan. Karena apa? Karena ini kita juga harus ikhtiar secara ilmu buminya yang kuat. Dan kakak harus terus, lelah enggak apa-apa ya. Lelah capek itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Kalau kita ingin hidup ini ya lancar ya, tadi harus capek. Tadi kita mendengar Mas Adit itu, kakak Adit ya tadi menyampaikan bahwa saya tuh memang betul ketika saya tanya juga, kamu benarkah kamu udah, atau ini saya masih bingung, padahal udah diterima itu ya. Artinya karena dia masih berpikir bisa nggak ya orang saya di sini juga gini, mungkin dia pikirnya masih. Tapi ya itu tadi, ketika dia berpikir sudah mulai kesadarannya tumbuh ya, maka disitulah hidayah Allah datang. Maka tidak ada yang tidak pasti ya, pasti akan diberikan kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan ya. Maka kalau kita ingin mudah ya, permudahlah ya untuk urusan orang lain ya. Kemudian terutama ya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu ya. Jangan sekali-kali kamu membuat luka orang tuamu ya. Pasti ini akan menjadikan kita lancar semuanya ya. Dan Umi berpesan pada kakak semuanya ya, jadikan hari ini ya bahwa kita belajar ya, yang selain merespon dalam surat Al-Alaq juga dalam surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan?
Ini berarti memerintahkan kepada kita Allah, ya, agar kita ini untuk mempelajari tentang makhluk, ya kan? Onta itu kan makhluk, ya, binatang. Termasuk juga makhluk yang berkata manusia itu. Silakan, Allah memerintahkan untuk mempelajari tentang, ya, tadi berkenaan dengan ilmu tentang manusia, kedokteran, ilmu tentang binatang, ya, dokter hewan, ya. Kemudian wa ila sama'i kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit itu ketika diangkat? Silakan kamu, ya, pelajari tentang ilmu yang ada di langit, yang ada di bulan. Silakan kamu pelajari. Dan juga wa ilal jibali arti dulu, ya. Jibali kaifa nusibat, ya. Apakah kamu tidak perhatikan ketika gunung-gunung itu, ya? Ini berarti yang dimaksudkan gunung-gunung ini, silahkan cari kamu manusia ilmu tentang gunung, tentang batu yang ada, ilmu geologi, ilmu apa, silahkan kamu cari, diperintahkan sama Allah. Kemudian wa ilal arti kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana, ya, bumi itu, ya, dihamparkan? Ini menunjukkan bahwa cari di muka bumi, di daratan ini yang terkait dengan ilmu. Jadi demikian Allah itu, ya, memberikan perintah melalui untuk memperhatikan, untuk mempelajari itu semua. Maka kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, silahkan kamu lintasi langit, gitu, ya. Kamu tidak akan dapat melintasi, ya, kecuali bisultan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi inilah modal kita, ya, untuk memperoleh ilmu, ya, yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka modalnya adalah pengetahuan atau ilmu. Ilmu itu akan bisa diperoleh atau dicapai, ya, bagi orang-orang yang hatinya khusyuk, yang hatinya positif, yang hatinya selalu berbuat baik. Itu saja, ya. Catat baik, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang. Semoga kita akan menggapai mimpi-mimpi, ya, yang insya Allah pasti Allah akan ridho dengan mimpi-mimpi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.